Nah, ini nih, ada satu hal yang sangat mengejutkan mengenai Corolla Cross Hybrid ini. Nah, di mobil Corolla Cross ini ada B. Apa itu B? Halo, selamat datang lagi di channel Des Hobby. Kali ini Des Hobby kembali mereview sebuah mobil yang luar biasa hebat. Tapi sebelum jauh kita ngomongin masalah mobil, seperti biasa terima kasih saya ucapkan atau sengaja video ini dari Des Hobby. Tidak lain tidak bukan karena ada Pak Dian Anton dari Toyota Auto 2000 Yosudarso. Terima kasih Pak Dian. Ya, lanjut ke mobil. Untuk dari mobilnya ini sendiri, ini adalah Toyota Corolla Cross. Ya, Toyota Corolla Cross merupakan pengembangan dari platform TNGA atau Toyota New Global Architect, yang mana untuk platformnya itu sendiri sama seperti halnya kayak Altis Hybrid, terus ada Prius, terus kemudian ada CHR ya, maksudnya ya, CHR. Nah, cuman kalau yang sekarang ini merupakan memang spesies baru pengembangan dari Corolla untuk dalam aspek atau segi mobil SUV. Nah, seperti terlihat, ini kita melihatnya atau kita mereviewnya dari mobil yang hybrid. Boleh diingat kalau Corolla Cross ini hadir dalam dua varian, tipe konvensional yang non-hybrid dan yang ini adalah tipe hybrid. Yang mana ini hebatnya nih, hebatnya Toyota ini adalah mobil yang kelas hybrid pertama di Indonesia yang harganya di bawah 500 jutaan. Wow, luar biasa ya, menggiurkan. Nah, kalau berbicara secara tampilan, kita lihat dari depan. Dari depan secara grill, ini aksen yang menguatkan dari fitur atau segi hybridnya, yaitu adalah pemberian aksen-aksen biru. Dari mulai logo Toyotanya ada biru-biru, kemudian dari lampunya juga di sini terlihat jelas sekali ada penambahan seperti reflektor biru. Yang mencirikan dari depan sudah terlihat ini adalah mobil berteknologi tinggi, yaitu Corolla Cross Hybrid. Kemudian dari segi grillnya, dari segi grill yang melebar dan memanjang ya mungkin ya. Di sini sempat jadi perdebatan karena beberapa orang relatif masing-masing suka punya pandangan tersendiri mengenai grillnya. Tapi secara overall sih memang fitur dari mobil ini sudah sangat mumpuni sekali untuk dari segi aerodinamis maupun dari segi penggunaannya. Nah, kemudian kalau dari segi mobil kita bisa melihat ke arah samping. Nah, kalau dari arah samping ini sendiri, penggunaan dari kaki-kakinya. Nah, kalau dari kaki-kakinya, ini yang pertama dari segi pelek yang digunakan ini sudah keren banget ya. Dia udah pakai pelek ring 18 in. Pelek ring 18 in sudah dibalut dengan ban dari Michelin. Wah, bannya proporsional sekali nih kayaknya nih. Penggunaan ban dengan profil 225/50 ring 18 dirasa cukup mumpuni untuk menunjang dari tampilan crossovernya. Lalu penggunaan cakram di depan dan belakang sudah merupakan standar dari mobil Toyota Corolla Cross ini sendiri. Lalu dari segi samping, nah kalau dari segi samping sih kalau terlihat memang penggunaan roof rail ya menambah kesan dari crossover mobilnya, tapi memang roof railnya itu sendiri memang mobilnya roof rail kecil ya, masih nggak terlalu besar gitu. Ya, mobil Toyota Corolla Cross ini hadir dalam dua varian ya, seperti yang tadi gue sampaikan. Ada yang tipe hybrid, kemudian yang kedua ada tipe konvensional yang non-hybrid, tapi sama-sama mengusung mesin 1800 cc. Tapi kalau secara harga memang sudah dijelaskan bahwa mobil Corolla Cross ini yang tipe hybridnya ini sendiri cenderung malah justru lebih murah atau termurah di kelasnya Toyota untuk versi hybrid. Bahkan kemurahannya itu lebih di bawah dari Toyota CHR ya, yaitu di bawah 500 juta, lebih tepatnya sekitar 490 jutaan sekian. Adapun kalau yang tipe konvensional, dia malah lebih murah 50 juta daripada yang tipe hybridnya. Namun, balik lagi, mungkin ada konsumen yang bertanya-tanya, masih banyak orang yang cukup sering mendengar kata-kata hybrid. Apa sih hybrid? Sedangkan kalau misalnya mobil itu berhybrid, apa lebih keunggulannya gitu ya. Mobil hybrid adalah mobil yang dimana tenaganya itu sendiri didapat dari perpaduan dua komposisi, dari segi bahan bakar mesin bahan bakar biasa konvensional dan ditambah dengan energi dari listrik. Wah, menarik ya, mobilnya ada dua tenaga nih. Jadi ketika jalan secara gampang dan awamnya, mobil ini nantinya saat jalan atau mesin bekerja itu nanti ada dua versi. Saat energi dari bahan bakar itu bekerja, mesinnya seperti biasa yang konvensional menyala.
Namun jika nanti saat elektrikalnya yang bekerja, itu secara otomatis mesin bahan bakarnya mati, tidak digunakan dan langsung digantikan oleh tenaga dari elektriknya itu sendiri. Wah, keren kan? Makanya mobil ini sangat irit sekali bahan bakar, di mana dari data yang ada, mobil ini dalam kota itu konsumsi bahan bakarnya yang standar aja, walaupun mesin dengan kapasitas besar 1800 cc, konsumsi bahan bakarnya itu 1:20 km. 1 liter bensin bisa 20 km, sedangkan untuk keluar kotanya berbanding 23 ya. 1 liter berbanding 23 km. Irit banget kan? Nah, untuk proporsi dari mobil itu sendiri, mobil ini cukup dengan memang mengusung tema mobil 2 baris penumpang, dan dengan fitur atau dari segi tampilannya ini mengusung tema mobil-mobil dari SUV. Nah, tapi kalau dari segi bawahnya atau dari segi kaki-kakinya terlihat tadi di depan, kemudian di belakang peleknya juga sudah sama mengusung pelek ring 18 inch. Terus di belakang juga ini sudah menggunakan pengereman tipe disc brake atau cakram. Dan di sini terlihat kalau dari segi over fendernya ini cukup mumpuni ya. Artinya dia nggak terlalu nekuk ke dalam, dia masih bisa lebar. Jadi jika ada penambahan atau perubahan konsumen yang menginginkan velg yang lebih besar, itu lebih bagus lagi ya. Jadi masih ada space dan lebih bisa memperindah atau mempercantik tampil SUV-nya. Itu ya. Kemudian dari segi tampilan, di sini ada aksen chrome di bagian belakang, Corolla Cross, kemudian ada talang air seperti biasanya, dan untuk dari segi fitur keamanannya sudah menggunakan sensor keyless ya untuk mengunci dan membuka mobilnya seperti itu. Ya, sekarang kita lihat mobil ini dari tampilan belakang. Dari tampilan belakangnya ini sebuah mobil yang memang terkesannya kekar ya. Artinya dia tidak terlalu kecil, namun dia melebar dan cukup tinggi juga untuk kelas SUV 2 baris atau mobil SUV biasa ya. Dia udah pakai shark fin, kemudian untuk spoiler rearnya juga sudah terpasang di sini walaupun tidak terlalu besar. Di belakangnya sudah disematkan untuk high mount stop lamp atau lampu rem yang di bagian dalam. Sudah ada penggunaan rear defogger juga pastinya, dan ada wiper belakang. Nah ini, di depan, di samping, dan di belakang juga nggak kalah kurangnya, yaitu selalu disematkan embel-embel tenaga atau teknologi besarnya, teknologi mutakhirnya tentang hybrid. Logonya juga sudah terus ada biru hybrid, Corolla Cross. Kemudian untuk dari segi lampu belakangnya memang sudah menggunakan LED, namun sayangnya tidak semuanya ya. Lampu mundur, lampu sen, dia masih menggunakan bohlam biasa. Dari belakang ini sebenarnya untuk segi akomodasi barang atau orang yang sedang membawa barang namun butuh langsung meletakkannya di bagasi, sebenarnya sudah dipikirkan oleh Toyota mengenai fitur buka bagasi secara otomatis seperti yang ada di mobil-mobil lainnya, power back door. Nah, untuk power back door sebenarnya seperti ini ya pengaplikasiannya. Kita cukup melewatkan kaki di kolong. Belum bisa. Coba dulu sekali lagi. Masih belum bisa. Sekali lagi ya. Cobain dulu nih. Harusnya memang di area sekitar sini memang sedikit kekurangannya, ini tidak jelas atau mungkin belum adanya tanda-tanda persisnya di mana untuk bukanya gitu ya. Masih belum bisa buka baja. Masih belum bisa buka juga, gimana caranya? Tapi ya kalau memang itulah kelemahan dari sebuah teknologi ya. Memang artinya sebuah teknologi diciptakan bukan berarti tidak ada kelemahannya. Salah satunya sudah terbukti tadi. Idealnya kita hanya menggerakkan kaki di bawah area sini, itu nanti bisa terbuka sendiri untuk bagasi belakangnya, power back door-nya. Namun ternyata ada beberapa kondisi memang tidak bisa semudah itu untuk membuka. Tapi kalau kita buka dengan manual seperti biasa, kita tarik, dia langsung terbuka. Nah, ini untuk dari fitur teknologi yang mana buka tutupnya itu juga sudah otomatis. Bagaimana kalau misal dari segi safety? Nah, ini kita membicarakan, kita sudah pencet untuk penutupnya, namun ada sesuatu yang menghalangi, misalnya ada hal, tertahan kan? Nah, itu dia fitur safety-nya. Jadi walaupun nantinya udah dibuka, lalu mau ditutup secara otomatis, ada hal yang tiba-tiba menghalangi pintu ini tidak akan langsung secara otomatis terus menutup, menjepit, atau menghantam dari halangannya tersebut. Dia akan otomatis tertahan. Lalu bagaimana melanjutkannya? Langsung saja didorong secara manual sebagai awalan, dan dia akan melanjutkan menutup pintunya. Dalam sebuah mereview kendaraan atau mobil yang baru seperti ini, nggak asik atau nggak enak ya kalau kita sampai nggak ngelihat mesinnya. Kita harus mereview juga dari segi dapur pacunya. Mesin Corolla Cross ini dibekali dengan dapur pacu 1800 cc, 170 horsepower di 30 Nm. Gimana secara konsumsi bahan bakarnya? Nah, ini nih, ada satu hal yang sangat mengejutkan
mengenai Corolla Cross Hybrid ini, di mana dari data secara teori di atas kertas, 1 liternya tadi kita melihat untuk datanya ini adalah 1 berbanding 20 km untuk rute dalam kota. Bagaimana untuk luar kota? 1 berbanding 23 km. Jadi 1 liter berbanding 23 km. Lantas kenapa tidak terlalu signifikan iritnya dibandingkan dengan dalam kota? Itu dikarenakan memang teknologi dari energi kinetiknya ini sendiri dihasilkan dari banyaknya beberapa kali kita melakukan deselerasi untuk mesinnya. Nah, bagaimana secara konsumsi BBM secara keseluruhannya? Kita sambil melihat dari dapur pacu mesin ini, ya ini kita buka ya untuk mesinnya. Sebentar kita lihat untuk, iya, sebenarnya mesinnya terlihat sangat rame. Kalau nanti bisa kita lihat secara detailnya, mesin ini rame banget. Artinya dari ujung ke kanan, ke arah depan, ke arah belakang, kayaknya nggak ada space atau space sangat sedikit sekali untuk meletakkan sesuatu hal yang baru, karena udah padat ini isi dari kap mesinnya ya. Kalau berbicara mengenai bahan bakar, nah bahan bakarnya 1 full tank mobil ini kapasitasnya hingga 36 liter. Sebenarnya nggak terlalu banyak. Tapi yang menjadi hal strong point-nya adalah 1 kali full tank 36 km itu bisa menempuh jarak hingga 700 km. Wow, mesinnya kayak apa iritnya? Karena kalau dilihat nih, misalnya nanti bisa kalian lihat, mesin itu kayak terbagi dua ya. Ada sisi blok sebelah kiri, mungkin itu dari segi elektrikalnya, dan di tengahnya ini adalah mesin dari segi konvensional dari bahan bakarnya. Luar biasa loh, 1 full tank mobil isi bahan bakar 36 liter bisa sampai Jakarta Jogja lebih malah. Nah, sekarang kita lihat di barisan bagian bangku penumpangnya ya. Untuk postur tubuh gue yang sekitar 168 cm, terasa sih enak banget, emang bener enak. Tapi memang kalau secara material kulit dari joknya sih kayaknya ini kesannya kurang terlalu mahal ya dibandingkan dengan mobilnya yang harganya sudah mendekati harga setengah miliar. Terus kalau dari legroom memang lega. Kalau dari headroom, kalau dari sudut duduk tegak sih memang tidak terlalu sempit. Kalau kita senderan juga emang lega ya, artinya bagus sih. Tapi memang tidak bisa setel maju mundur. Terus di sini sudah disediakan sirip AC, artinya tidak seperti mobil 2 baris pada umumnya ya, yang biasanya hanya mengandalkan dari AC depan saja. Di mobil ini disediakan AC di tengah, walaupun terkesan sederhana, hanya sebuah sirip AC biasa yang bisa di-setel adjust naik turun kanan kiri. Kemudian di bawahnya ada port USB untuk cas. Jadi kalau ngecas HP jangan berputar ke depan, di belakang bisa. Ya seperti standar ya. Ada juga tempat penyimpanan di kursi, ada cup holder, ada power window untuk di bagian belakang, dan ini untuk handle dari buka tutup pintunya memang sudah diberikan aksen chrome material aluminium ya. Chrome-nya chrome aluminium. Lalu ada lampu ruangan yang bisa langsung dipencet untuk kanan kiri. Overall tidak terlalu banyak fitur yang terlalu mewah atau bagus, tapi cukup untuk sebuah kenyamanan dari penumpang. Ada headroom juga di tengah. Kalau kita berdua di belakang, ada headroom ya. Headroomnya juga sudah dilengkapi dengan cup holder yang besar, menambah kenyamanan saat di dalam Corolla Cross. Ya, ini dia, kita masuk nyobain interior dari Corolla Cross Hybrid. Nggak lengkap rasanya kalau kita punya mobil itu cuma tahu kenyamanan dari segi penumpang, kita juga harus lihat dari tampilan atau kenyamanan dari sistem atau di ruang kemudinya. Nah, ini kalau di ruang kemudi ya, memang secara di atas kertas teorinya adalah 1 kali full tank BBM 36 liter itu bisa 700 km. Wow, hebat. Tapi bagaimana secara kecepatan atau akselerasinya? Memang mobil ini sih sebenarnya nggak kenceng-kenceng banget, biasa aja. Jadi kalau kalian memang nyari mobil yang buat full power, kebut atau gimana ya nggak bisa jadikan patokan ya. Tapi kalau dari segi fitur ke dalam Corolla Cross ini, overall sih oke, cuma terlihat nggak terlalu mahal ya. Mulai dari engine start top system yang sekarang malah taruh di kiri, di kanannya malah jadi kosong. Terus cup holder di bagian supir malah nggak ada, cup holder di bagian penumpang depan kiri juga hilang, nggak ada. Rak oke lah ya, rak soft opening, tapi di atas memang nggak ada. Penggunaan material, nah kalau penggunaan material masih biasa ya. Kalau di bagian speedometer itu sih memang sama dengan di door trim, dia pakai material plastik keras, tapi memang sudah electric retractable mirror, jadi spionnya bisa menutup secara otomatis. Kemudian setel spion seperti biasa. Di sini ada automatic power window,
Kita lihat, oh ini automatic power window-nya luar biasa ya. Dia di seluruh jendela loh, bisa otomatis semua terbuka dan tertutup. Terus apalagi? Nah, untuk handle buka tutup pintu sudah menggunakan aksen chrome material aluminium ya. Terus kita beranjak ke steering. Nah, steering harusnya memang sebagai standar mobil mahal, setirnya sudah bisa tilt steering dan teleskopik. Jadi bisa menyesuaikan dari postur tubuh, kenyamanan berkendara dari si drivernya itu sendiri. Nah, cuman memang yang nggak familiar untuk kalangan para pengendara mobil-mobil konvensional. Di speedometer itu di layar MID-nya dia ada menunjukkan mengenai flow elektrikalnya. Jadi di saat pengisian elektriknya itu sedang bekerja, dia ada menunjukkan bahwa fungsi itu sedang berjalan, sedang melakukan pengisian, sehingga kita tahu bahwa pengisian sedang berjalan dengan normal. Lalu untuk pengaturan di segi steering, di sini ada standar ya, up down volume untuk entertain radio, ada penjawab telepon otomatis, kemudian ada mode untuk menyalakan radio. Ya, jadi cruise control ini ada di mobil Corolla Cross juga ya. Dia memang bagus untuk perjalanan jauh, apalagi kalau di Jakarta, di Indonesia khususnya, tolnya panjang-panjang. Jadi kalau udah nyala, kakinya bisa santai, tinggal standby di rem aja ya. Tapi emang sayangnya, kita juga belum pernah nyoba sih. Terutama gue belum pernah nyoba apakah cruise control atau metode safety sense dari Corolla Cross ini sudah mengadaptif dari adaptive safety atau seperti apa yang bisa untuk rem sendiri. Kayaknya belum ya, jadi dia hanya cruise control biasa. Terus kemudian dari tampilan MID-nya dia perpaduan antara analog dan digital, jadi nggak full analog ya, masih ada jarum-jarum. Nah itu yang kita bisa set juga untuk mode-mode dari tampilan ininya, speedometernya ya. Oke, kemudian kalau dari segi kursinya nih, sayangnya kursinya ini ada teknologi elektrik untuk adjust ketinggian, maju mundur, sandaran kepala. Nah, tapi kalau di bagian penumpang yang depan kiri itu tidak ada ya, masih manual biasa. Terus, gelap ya? Gelap. Coba. Wih, kayaknya lebih terang. Ada sunroof. Sunroofnya dia bisa dibuka dulu untuk sebagai kita kalau mau panoramik aja. Terus bisa juga kalau kita mau hanya naikkan kacanya. Nah, itu kalau misalkan mau mendapatkan udara bebas di luar kalau lagi sejuk. Dan yang paling keren adalah bisa buka sunroofnya full. Wih, kayak mobil sport ya. Keren, luar biasa. Tutup tapi kalau di Jakarta panas, rapetin aja biar pakai AC. Terus apa lagi? Nah, kalau dari pilihan berkendaranya, nah ini dia nih, dari segi pilihan berkendaranya ini ada 3 mode. EV mode, ada drive mode. Di drive mode ini ada eco dan power. Bedanya apa? Kalau drive mode ini biasa ya, hampir semua mobil ada drive mode eco kalau kita mau irit bahan bakar. Kemudian kalau pakai power untuk tenaga yang lebih responsif. Kemudian kalau EV ini yang baru nih, kalau yang hybrid biasanya ada EV. EV itu kalau kita pencet nantinya kayak lebih besar perannya itu menggunakan tenaga dari elektrik. Jadi irit lagi nih bahan bakarnya, semakin irit. Kesenyapan dalam ruang kabin, di ruang kemudi memang secara kekedapan dari mesin, dari segi raungan di luar, suasana kebisingan itu kedap banget. Jadi memang peredamannya bagus, suaranya senyap di dalam kendaraan ini yang memang sangat nyaman sekali. Sampai-sampai kalau kita tidak mematikan radio, itu baru kita bisa mendengar perpindahan antara matinya mesin bahan bakar dan hidupnya mesinnya. Jadi kalau memang kita lagi sambil dengerin itu, apalagi kalau kita lagi berkendara di tol, mesinnya justru malah lebih sering mati. Karena apa? Karena dari penggunanya sendiri malah banyak dominan menggunakan elektrik ya, jadi lebih irit bahan bakar. Terus kalau misalkan, nah ini yang baru, kalau bisa lihat, tolong di shoot nih. Biasanya mobil Matic itu cuma ada PRND, itu sudah biasa ya. Nah di mobil Corolla Cross ini ada B. Apa itu B? D sebenarnya buat jalan biasa ya, drive kalau kita berkendara secara normal. B pun juga sebenarnya demikian. Kalau kita pindahkan ke B, nah ini ya B. Nah itu sebenarnya sama, berjalan seperti biasa untuk ke depan, tapi bedanya dia akan menimbulkan pengereman yang lebih regeneratif. Pengereman yang lebih regeneratif nantinya akan menghasilkan energi kinetik yang lebih besar untuk melakukan pengecasan yang lebih banyak, sehingga nanti untuk perputaran atau pengecasan dari elektrikal mobil hybrid ini lebih cepat dan penggunaannya juga bisa kita gunakan secara lebih panjang. Kemudian itu dari segi head unit seperti biasa, head unitnya sudah touchscreen dengan layar yang lebar, cuman
Dia sudah Android Auto, namun kayaknya belum Apple CarPlay deh, jadi kurang asik juga gitu lah ya. Kita coba untuk fiturnya ada apa aja di dalam head unit ini. Seperti biasa ada media, ada koneksi, ada aplikasi jika nanti ke smartphone. Terakhir yang cukup penting juga di sini ada Notify prepaid card. Wih, di sini prepaid cardnya nanti kalau kalian punya e-money bisa cek saldo, menghindari kalian saldo kurang saat di tengah tol. Jadi sebelum masuk tol periksa dulu di sini. Dari sekian banyak fitur dan teknologi yang disematkan di Corolla Cross ini, sebenarnya balik lagi kepada pilihan dari konsumen ya. Artinya kalian menggelontorkan biaya hingga mendekati 1,5 miliar untuk pembelian sebuah SUV 2 baris, mobil kecil, tapi memang tidak kecil seperti city car. Apakah untuk mengeluarkan tersebut hanya untuk membeli sebuah fitur atau teknologi? Karena kalau dibilang kalau secara fitur, secara kelengkapan masih banyak lagi kompetitor lain yang mungkin lebih di atas ya secara fitur kelengkapannya. Tapi kalau kalian memang menyediakan menganggarkan uang sebesar 1,5 miliar tersebut misalnya hanya untuk sebuah teknologi masa depan dari sebuah penggerak mesin, ini adalah jawaban yang paling sangat sesuai dengan permintaan kalian. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan, 36 liter full bahan bakar dalam satu kali pengisian bisa menempuh hingga 700 km bahkan lebih. Wow, itu benar-benar sangat suatu added value banget ya, benefit yang bisa kalian dapatkan untuk mengirit atau menghemat konsumsi bahan bakar. Kalau dari segi tampilan memang tidak terlalu ya tidak biasa lah, memang bagus, cuma tidak terlalu tinggi sekali. Fitur-fiturnya juga lumayan mumpuni dan pilihan ada lagi kepada kalian. Mobil ini mobil yang cocok untuk dipakai dari segi apa ya, kalau boleh dibilang dari berbagai segi kebutuhan lah. Di dalam kota oke, di luar kota pun oke. Ya, itu saja untuk konten atau nge-review dari Corolla Cross Hybrid, mobil Toyota andalan dari pabrikan asal Jepang Toyota. Buat kalian yang mau sesuatu atau mau video lainnya yang perlu kita review, silahkan isi permintaan kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe channel YouTube That's Hobby, bunyikan notifikasi dengan mengklik loncengnya, dan tonton terus videonya. Bye bye.